Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Kurnia Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 tradisi komunikasi. Yang pertama adalah tradisi retorika. Pada tradisi retorika, fenomena yang saya ambil adalah odading mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Fenomena ini masuk dalam teori retorika. Dalam teori retorika ini masuk ke dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik masuk dalam cakupan komunikasi retoris atau publik. Cakupan ini merupakan bagian dari tradisi retorika. Dalam tradisi retorika ada 2 cakupan, yaitu komunikasi retoris atau publik dan komunikasi massa. Selanjutnya, tradisi semiotik. Pada tradisi semiotik, fenomena yang saya ambil adalah acara pertunangan. Fenomena ini masuk ke dalam teori interaksi simbol. Dalam teori interaksi simbol ini masuk ke dalam kelompok diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal ini merupakan bagian dari tradisi semiotik. Dalam tradisi semiotik ada 2 cakupan, yaitu interpersonal dan komunikasi budaya. Next, tradisi fenomenologi. Pada tradisi fenomenologi, fenomena yang saya ambil adalah K-popers. Fenomena K-popers ini masuk ke dalam teori kajian budaya. Teori kajian budaya ini masuk ke dalam kelompok teori media. Kelompok teori media ini masuk ke dalam cakupan massa, komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa ini merupakan bagian dari tradisi fenomenologi. Dalam tradisi fenomenologi ada 2 cakupan, yaitu komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Next, tradisi sibernetika. Pada tradisi sibernetika, fenomena yang saya ambil adalah YouTube. Fenomena YouTube ini masuk ke dalam teori pemrosesan informasi dan teori ini masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Cakupan interpersonal ini merupakan bagian dari tradisi sibernetika. Dalam tradisi sibernetika ada 3 cakupan, yaitu komunikasi budaya, komunikasi interpersonal, dan komunikasi massa. Selanjutnya, tradisi sosiopsikologis. Pada tradisi sosiopsikologis, fenomena yang saya ambil adalah broken home. Fenomena broken home ini masuk dalam teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Cakupan komunikasi interpersonal ini merupakan bagian dari tradisi sosiopsikologis. Dalam tradisi sosiopsikologis ada 2 cakupan, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Selanjutnya, tradisi sosiokultural. Pada tradisi sosiokultural, fenomena yang saya ambil adalah bahasa isyarat. Fenomena bahasa isyarat ini masuk ke dalam teori kelompok terbungkam. Dan teori kelompok terbungkam ini masuk ke dalam kelompok budaya keanekaragaman. Kelompok teori budaya keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya ini merupakan bagian dari tradisi sosiokultural. Dalam tradisi sosiokultural ada 2 cakupan, yaitu komunikasi budaya dan komunikasi organisasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah tradisi kritis. Pada tradisi kritis, fenomena yang saya ambil adalah kesetaraan gender. Fenomena kesetaraan gender ini masuk ke dalam teori fenomena sudut pandang feminis. Teori sudut pandang feminis ini masuk ke dalam kelompok teori sudut pandang feminis. Kelompok sudut pandang feminis ini merupakan kelompok dari budaya dan keanekaragaman. Budaya dan keanekaragaman merupakan cakupan dari komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya masuk ke dalam tradisi kritis. Dan dalam tradisi kritis ada 4 cakupan, yaitu interpersonal,
komunikasi budaya, komunikasi massa, dan komunikasi retoris atau publik. Sekian, terima kasih.